yang sudah diberkati oleh Yesus Kristus. Pagi ini dimanapun kita berada, kita mungkin di rumah masing-masing ataupun dimanapun kita berkumpul untuk memuji dan menyembah Yesus Kristus pada pagi ini, kita telah menang karena kasih karunia Yesus Kristus. Kasih karunia Yesus Kristus yang telah memberikan kita hidup, kasih karunia yang membuatkan kita layak, kasih karunia yang telah membebaskan kita dan juga telah menyelamatkan kita. Haleluya. Pagi ini mari kita sama-sama mau memuji dan meninggikan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan lagu ini bersama-sama, kasih karuniamu.
Haleluya. Kita teruskan lagi lagu pujian kita pada pagi ini. Kita serukan nama Yesus Kristus. Mari kita angkat lagu pujian ini, serukan namanya. dan kasih-Nya sangat nyata di sepanjang jalan hidup kita. Dan karena darah Yesus yang telah melayakkan kehidupan kita. Haleluya, lebih dalam komunitas.
biasa bila kita menyembah Tuhan, bila kita menyatakan siapa dan apakah. Saya katakan apakah, maksudnya apa yang kita tahu dan kita sadar, kita percaya identiti Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Kita istiharkan, kita nyatakan itu, kita amenkan dan kita letakkan sebagai dasar dalam kehidupan kita. Itu adalah pujian, itu adalah penyembahan. Bila kita berkata-kata seperti apa yang dinyatakan di dalam Mazmur 91, firman Tuhan mengatakan begini, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dia katakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang kedua dia katakan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudaraku, pernyataan ini yang disebut oleh Daud sendiri, bila dia istiharkan, dia katakan orang yang bernaung. Malah kalau dalam bahasa Inggris dia katakan, he that dwelt in the secret place, dia bilang, tempat yang rahasia, tempat yang istimewa, tempat yang saya katakan sebelum ini, yang hanya golongan yang elit, yang istimewa, yang mempunyai privilege yang luar biasa, memiliki dan mendapatkan tempat ini, yaitu di bawah lindungan, di bawah, dia katakan sini, under the shadow of the Almighty. Dalam bahasa Melayu dia katakan dalam naungan yang maha kuasa. Haleluya. Malah kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat, dia katakan bahwa dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Jadi naungan itu adalah seperti kepak. Bila orang-orang yang berada di tempat ini, Daud dan pada hari ini Anda dan saya, kita istiharkan dalam penyembahan kita, dalam pujian penyembahan kita, kita katakan, yaitu dalam bahasa Inggris saya katakan, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia dia katakan, akan berkata pada Tuhan. Yang lebih tepat ialah, aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Saudaraku, luar biasa. Saya sangat excited. Saya percaya apabila kita dapat menyembah Tuhan dalam pujian, malah dalam keadaan kita tidak ada suara, kita duduk diam di kaki Tuhan, dan kita memikirkan dan menikmati kebenaran identiti, bukan hanya identiti kita, tapi siapakah Bapa kita di sorga yang sangat mengasihi Anda dan saya. Kita menikmati itu dan kita istiharkan bahwa dia adalah tempat yang kita dapat letakkan dan mempercayakan seluruh hidup kita. Itu adalah penyembahan, itu adalah pujian, itu adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Saudara, pada pagi ini saya mau kongsikan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan sangat-sangat mau Anda dan saya untuk menjadi berkat dalam dunia yang sangat-sangat mengalami kegelapan, malah kekelaman dialami oleh bangsa-bangsa. Seperti yang terdapat dalam penyataan dalam firman Tuhan yang melihat saya ayat pasal yang ke-60. Saudaraku, mari kita bersama-sama sebelum kita mendengar dan belajar firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Kita letakkan dasar firman Tuhan ini dalam nama Yesus Kristus. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami satu kesempatan yang luar biasa untuk dapat merenung lagi dan melihat, malah menikmati kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, Engkau yang bercari hati kami, Engkau yang menyatakan ini, mengungkapkan baik kami dengan hikmat dari Roh-Mu yang sendiri, Roh Kudus, sehingga kami dapat melihat kebenaran firman Tuhan yang ada dan di dalam Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, bertajuk garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oh haleluya, luar biasa. Saudaraku, garam berbicara tentang satu yang masin. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau garam itu tidak lagi mempunyai fungsi atau punya peran sebagai masin, dia tidak ada arti. Istilah yang digunakan ialah diinjak atau dibuang begitu saja. Dan ini sangat istimewa. Garam itu mempunyai inti masin yang berpuncak dalam dirinya sendiri. Garam dan kemasinan itu adalah satu hal yang sebati, ataupun yang sama seutuhnya. Dia adalah garam dan dia adalah masin itu sendiri. Dan jikalau salah satu fungsi ini, yang terutama yaitu masin itu hilang, maka garam ini akan hilang fungsinya dan tidak bermakna lagi. Saudaraku, ini berbicara tentang manusia. Kita adalah orang-orang yang sepatutnya menjadi garam pada dunia sekarang ini. Tapi ada risikonya, yaitu kehilangan keasinan ataupun rasa masinnya. Apabila Anda dan saya merasa tidak mampu, tidak kuat, ataupun pada satu peringkat Anda dan saya melihat bahwa kekuatan kita ini sangat-sangat terbatas. Kita tidak mampu menjadi berkat pada orang sekeliling kita berdasarkan kekuatan kita. Berdasarkan kita dan kekuatan kita, kemampuan kita. Tapi Tuhan memberikan kita satu lagi kesamaan, yaitu terang dunia. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia katakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipun orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, beza antara garam dengan terang ini memiliki ataupun mempunyai kualiti terang itu apabila dia menyala. Contohnya, saya bagi satu contoh. Jikalau pribadi itu disamakan seperti satu lilin atau pelita. Pelita atau lilin ini tidak akan berfungsi mengeluarkan terang jikalau tidak dinyalakan. Ini yang sangat penting. Ini berbeda dengan garam. Garam bukan sesuatu yang kita jadikan supaya dia jadi masin, tidak. Garam seharusnya masin sedia ataupun masin secara asalnya. Dia tidak diasinkan dengan benda lain. Dia sendiri adalah garam itu sendiri. Semua itu berbicara tentang manusia dengan kekuatannya. Dan jikalau atau peringkat asinan itu hilang atau kekuatannya hilang, maka manusia ataupun pribadi itu kehilangan keutuhannya. Berbeda dengan terang. Dia hanya menyala apabila ianya dinyalakan. Saudaraku, firman Tuhan ini berbicara tentang Anda sebagai pelita. Tapi terang itu adalah Tuhan sendiri. Dan dibilang kita dapat ini, kita telah dapat dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup," dia katakan. Dan ayat yang kalau Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang 5 dia katakan, "Selama aku ada dalam dunia, akulah terang dunia." Saudaraku, Yesuslah terang kita. Saya dan Anda adalah pelita. Tapi kita dinyalakan dengan terang yang kita terima daripada pribadi Kristus Yesus. Nah, sangat luar biasa. Jikalau Anda dan saya dinyalakan, itu bukan untuk diletakkan di bawah gantang, tapi di atas kaki dian supaya menerangi. Malah sangat luar biasa apabila Tuhan mengatakan bahwa dia katakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Itu bicara tentang sesuatu yang mustahil. Terang yang Anda dan saya miliki dalam Yesus Kristus itu tidak kelihatan. Mungkin kita merasakan bahwa kehidupan kerohanian kita tidak sebegitu rupa. Tidak seperti yang mungkin kita bandingkan dengan orang yang baik, orang yang lebih rohani, lebih alim dan sebagainya. Anda melihat diri Anda meletakkan level kekristenan ataupun kerohanian Anda itu di peringkat yang paling bawah. Tapi saudara,
Tahukah Anda, sebenarnya kita memiliki satu yang luar biasa, yaitu kita memiliki terang dunia. Anda memiliki Kristus. Jika Anda memiliki Kristus, nah kuncinya adalah Anda memiliki Kristus. Jika Anda tidak memiliki Kristus, Anda tidak memiliki keistimewaan ini. Kita memiliki Kristus. Dan Kristus Yesus adalah terang dunia. Dan jikalau terang dunia itu ada dalam Anda, terang itu tidak boleh tertahan, tetap akan kelihatan. Saudaraku, dalam firman Tuhan di sini, dia katakan melihat perbuatanmu yang baik. Saudaraku, melihat perbuatan kita yang baik adalah perbuatan yang dihasilkan akibat pada buah roh. Apabila kita sadar, kita percaya, malah kita istiharkan yang kita memiliki terang tersebut, yaitu Kristus Yesus dalam Anda dan saya. Musuh kita iblis mau bersedaya upayanya untuk mau meyakinkan semua orang percaya, semua orang yang ada Yesus dalam diri mereka, bahwa mereka boleh kehilangan Yesus, boleh kehilangan Roh Kudus, boleh ditinggalkan oleh Tuhan, boleh kembali kepada status asal mereka yang tidak memiliki Yesus. Mereka ditinggalkan oleh Tuhan dan sebagainya, sehingga mereka sangat yakin bahwa mereka sudah tidak diperhatikan oleh Tuhan. Saudaraku, ini adalah satu kebohongan. Yesus, apabila Anda menerima Dia sebagai Tuhan selamat pribadi Anda, Dia adalah setia. Dia tidak pernah berubah. Dia ada dalam Anda dan saya, tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Ini luar biasa. Inilah Yesus. Bermakna terang Tuhan itu ada bersama dengan Anda. Terang Tuhan itu sentiasa bersama dengan Anda. Dan terang itu pasti percaya. Tanpa Anda sadar, walaupun Anda mungkin merasakan sebaliknya. Tapi terang itu sedang percaya di dalam kegelapan. Percaya di dalam dunia yang sedang mengalami kegelapan, kekelaman. Saudaraku, saya mau kita melihat semula dalam Mazmur 91. Ini sangat luar biasa. Apabila firman Tuhan mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia katakan. Pada minggu lepas kita sudah mulai dengan rahasia menjadi terang adalah bila kita duduk, rest di dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Inilah rahasia dia, yaitu bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Perkataan malam berbicara tentang kegelapan, berbicara tentang dunia sekarang ini yang dalam gelap. Orang tidak dapat tidur, orang tidak dapat tenang, orang dalam keadaan stres, orang-orang mengalami ketidaktentuan, pengharapan mereka tentang masa depan mereka tidak ada kepastian. Tapi kita boleh bermalam, kita boleh berada dalam dunia ini, dunia penuh dengan kegelapan ini, tapi kita boleh bermalam. Kenapa? Dalam naungan yang maha kuasa. Kenapa? Karena rahasianya adalah Yesus Kristus yang ada dalam Anda dan saya sebagai terang. Oh, haleluya. Sehingga kita boleh istiharkan ini. Saya ingin katakan ini. Ayat firman Tuhan ayat yang kedua, dia katakan akan berkata. Dalam bahasa Inggris dia katakan I will say. Saya mengajak saudaraku jemaat Tuhan bersama dengan saya mengistiharkan ini, mengatakan saya berkata. Kita katakan begini, akan berkata itu kita ubah. Saya berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Wah, luar biasa. Saudaraku, walaupun firman Tuhan ini sangat simpel, tapi dia memberikan pada kita satu kebenaran yang luar biasa, yaitu kita boleh mengistiharkan ini. Kita boleh berkata kepada haleluya. Mungkin orang berkata, mau bercakap dengan siapa? Bercakap dengan Tuhan. Tidak. Kita istiharkan diri Anda, diri saya. Nah, kita istiharkan pada musuh kita. Kita katakan bahwa aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah terang bagi kita. Karena Tuhan berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini rahasia dia. Kenapa yang Yesus telah dan sempurnakan, bukan hanya telah menyelesaikan, tapi menyelesaikan dengan sempurna bagi pihak Anda dan saya.
di kayu salib. Sehingga kita memiliki segala sesuatu. Memiliki bukan hanya perlindungan, kemenangan, tetapi kemuliaan Tuhan dalam terang kasih Tuhan. Saudaraku, kita tidak berjalan dalam kegelapan, karena inilah janji Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan setia dengan kita. Oh, haleluya, haleluya. Saudaraku, penyembahan yang benar adalah bila kita mengisytiharkan apa yang Anda dan saya percaya. Bukan berbentuk doa yang kita mau dapatkan, kita mau peroleh, tapi sesuatu yang kita isytiharkan, yang bahwa kita telah memilikinya. Sekali lagi, mari kita lihat firman Tuhan. Dia katakan dalam bahasa Inggris, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Oh, haleluya, haleluya. Saudaraku, renungan firman Tuhan singkat pada pagi hari ini, tapi saya percaya Tuhan mau kita menyatakan ini, mengisytiharkan setiap waktu dalam kehidupan Anda dan saya, terutama dalam masa-masa sekarang ini. Dunia sedang mengalami kegelapan, dan kekelaman meliputi ataupun menutupi bangsa-bangsa. Anda dan saya boleh menjadi terang kepada mereka, dan terang yang kita miliki adalah terang kasih Tuhan, yaitu pribadi Kristus Yesus sendiri. Kita adalah terang yang tidak mungkin kita akan menjadi berkat dan cahaya terang kepada orang sekeliling kita di dalam kegelapan. Kenapa? Karena orang yang berlindung, orang yang firman Tuhan mengatakan sini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam bahasa Inggris saya katakan, He that dwelt in the secret place. Wah, ini tempat rahasia. Tidak semua orang dapat mendapatkan tempat ini, tapi orang yang menerima Yesus akan mendapatkan tempat ini. Secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say to the Lord. Amin, haleluya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dia katakan akan berkata, tapi terjemahan yang betul adalah saya akan berkata. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Saudaraku, inilah penyembahan kita yang sebenarnya depan Tuhan. Bila kita isytiharkan apa yang kita percaya, apa yang firman Tuhan nyatakan, supaya identitas Anda dan saya. Dan itulah yang kita isytiharkan, terutama pada waktu sekarang ini. Inilah rahasia kemenangan, malah berkat yang mengalir ke depan Anda dan saya. Percayalah, walaupun apapun keadaan Anda, terang yang Anda miliki yaitu pribadi Kristus Yesus. Jika Anda percaya Anda memiliki Yesus, Anda telah menerima Yesus, terang Tuhan itu tidak akan gagal. Firman Tuhan tidak akan gagal. Dia akan bercahaya, menjadi terang dan berkat. Bukan hanya untuk Anda, family Anda, family yang sekeliling kita, tapi keluarga sekeliling kita, tetapi juga pada semua orang yang ada dalam dunia ini, dimanapun Anda berada. Haleluya. Mari kita berdoa. Bersyukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik, luar biasa baik kami. Engkau telah selesaikan bagi kami semuanya, sehingga pada hari ini, sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 91, orang yang berada di bawah lindungan, naungan Allah yang maha tinggi akan berkata bahwa Tuhanlah pelindungan kami, Tuhanlah kubu pertahanan kami, Allah yang kupercaya, Allah yang kami letakkan segala pengharapan kami. Dan kami percaya pada sorga, pengharapan yang kami miliki tidak mengecewakan. Terima kasih Yesus. Inilah pengisytiharan kami, bahwa kami miliki, karena apa yang telah Engkau selesaikan, malah selesai sempurna bagi kami di kayu salib. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa Bapa di sorga, bukan hanya jemaat Tuhan, tapi semua orang sekeliling kami Bapa di sorga, yang melihat dan juga menanggapi firman Tuhan. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami terima daripada Tuhan sebagai kebenaran, tidak akan kembali dengan sia-sia. Menjadi kesan, memberi kesan kepada orang sekeliling kami Tuhan. Kami percaya pada surga, karena Engkau telah meletakkan kami bukan hanya sebagai garam, tapi juga sebagai terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi, Tuhan memberkati. Sampai kita bertemu lagi
Tuhan menyertai kita, memberkati kita. Damai sejahteranya, kasih karunia-Nya tidak akan pernah gagal dalam hidup Anda dan saya. Haleluya. Amin.